Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan menentukan rumus dari sistem katrol berikut ini. Ini soalnya, dua balok M1 dan M2 dirangkai seperti sistem pada gambar. Jadi ini gambarnya, balok M1 diletakkan di permukaan meja dan M2 lebih dari M1, sedangkan massa katrol diabaikan. Percepatan gravitasi G, tentukan persamaan tegangan tali dan percepatan balok jika A. Meja licin, B. Meja kasar dengan koefisien gesek kinetis yaitu μk. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa baloknya yaitu M1, kemudian M2, dan percepatan gravitasi yaitu G. Di sini diketahui M2 ini lebih besar dari M1. Jadi M1 ini diletakkan di permukaan meja. Berarti di sini adalah balok M1-nya, kemudian di sini adalah balok M2-nya. Kemudian kita akan cari persamaan tegangan tali dan percepatan baloknya. Di sini kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi yang A ini adalah mejanya licin. Jadi di sini permukaan meja ini adalah licin. Kemudian kita akan menentukan persamaan tegangan tali dan percepatan baloknya dengan menganalisis bendanya satu persatu. Di sini kita analisis benda M1-nya terlebih dahulu. Jadi M1 ini memiliki gaya beratnya, jadi di sini W1, kemudian gaya normalnya, karena dia menyentuh permukaan meja, jadi ini gaya normal. Kemudian di sini ada tali, dan di sini adalah gaya tegangan talinya. Jadi gaya tegangan tali ini sama dengan tegangan tali di sini, karena massa katrolnya ini diabaikan. Di sini licin, maka tidak ada gaya geseknya. Maka kita tidak perlu menghitung gaya normal ini karena gaya geseknya ini tidak ada. Berarti kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi di sini adalah jumlah gaya pada sumbu X-nya atau jumlah gaya mendatarnya. Di sini jumlah gaya mendatarnya adalah gaya T saja atau tegangan tali saja. Jadi di sini T sama dengan M1 dikali A. Jadi ini persamaan tegangan talinya, yaitu M1 dikali A. Jadi ini untuk mencari tegangan talinya. Kemudian untuk mencari persamaan percepatannya, kita analisis benda M2-nya. Jadi M2 ini memiliki gaya beratnya, yaitu W2. Kemudian di sini ada gaya tegangan talinya. Jadi di sini bendanya ini bergerak ke bawah. Jadi di sini M2-nya ini ke bawah, kemudian M1-nya ini tertarik benda M2. Jadi M1-nya ini arahnya ke kanan, kemudian M2-nya ini arahnya ke bawah. Jadi di sini kita analisis M2-nya dengan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A. Jadi di sini sigma Fy karena gayanya ini sejajar dengan sumbu Y. Di sini, gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu Y adalah T dan W. Jadi, di sini yang positif adalah W2-nya karena sejajar dengan arah geraknya. Jadi, di sini W2 min T sama dengan M2 dikali A. Kemudian di sini nilai T-nya kita masukkan nilai ini. Jadi, W ini adalah gaya beratnya. Jadi, di sini rumus gaya berat adalah M dikali G. Jadi, M2 dikali G min T-nya adalah ini, M1 dikali A sama dengan M2 dikali A. Kemudian di sini M1A-nya kita pindahkan ke sini karena variabelnya sama yaitu A, di sini A. Jadi di sini adalah M2G sama dengan M2A ditambah dengan M1A. Jadi M1A-nya dipindah ke sini jadi positif. Maka di sini M2G sama dengan ini A-nya bisa dikeluarkan, jadi di sini dikelompokkan M2 ditambah dengan M1 dikali A. Maka persamaan percepatannya yaitu A sama dengan M2 dikali G per M2 ditambah M1. Jadi M2 tambah M1-nya dipindahkan ke bawah. Atau di sini bisa kita ubah jadi A sama dengan M2G per ini bisa dibalik, jadi M1 ditambah dengan M2. Jadi ini persamaan percepatannya. Jadi persamaan percepatan bendanya adalah seperti ini. Jadi ini rumus percepatannya ketika permukaan mejanya adalah licin.
Jadi ini rumus percepatannya, kemudian ini rumus tegangan talinya. Ini jawaban yang A. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah meja kasar dengan koefisien gesekan kinetik yaitu μk. Jadi di sini mejanya kasar. Maka ini arah-arah gayanya, jadi gaya normal, gaya berat W1, kemudian ini gaya tegangan tali yaitu T. Ini M1-nya, kemudian di sini karena permukaan mejanya kasar, maka di sini terdapat gaya geseknya. Jadi ini gaya geseknya yaitu F. Jadi FG, ini gaya geseknya. Kemudian, untuk menentukan persamaan tegangan tali dan percepatan, kita analisis bendanya satu persatu. Kita analisis di sini benda M1-nya terlebih dahulu. Di sini, karena terdapat gaya gesek, maka kita hitung gaya normalnya. Jadi gaya normal ini sejajar dengan sumbu Y, maka memakai hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 karena dalam arah sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan. Gaya-gaya pada sumbu Y ini adalah N dan W1. Di sini kita ambil yang positif adalah arahnya ke atas. Jadi di sini N min W1 sama dengan 0. Maka nilai N-nya sama dengan W1. Jadi nilai W1 ini adalah sama dengan M1 dikali G. Jadi ini gaya normalnya yaitu M1 dikali G. Kemudian kita cari gaya geseknya. Jadi gaya geseknya ini yaitu Fg sama dengan rumus dari gaya gesek yaitu mu dikali dengan gaya normalnya. Di sini karena koefisien gesekan kinetik yaitu μk, berarti di sini adalah μk dikali n. Jadi di sini sama dengan μk dikali dengan n-nya adalah m1 dikali g. Jadi ini nilai n-nya. Jadi ini gaya geseknya adalah μk dikali m1 dikali g. Kemudian di sini kita akan cari rumus dari tegangan talinya. Jadi di sini kita menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Karena pada sumbu X ini bergerak. Jadi M dikali A. Gaya-gaya pada sumbu X ini adalah T dan Fg. Di sini yang sejajar dengan arah gerak adalah T-nya. Berarti T-nya positif. Jadi di sini T min gaya gesek yaitu Fg sama dengan M1 dikali A. Jadi di sini T min gaya geseknya adalah ini μk dikali M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. Maka persamaan tegangan talinya adalah T sama dengan M1 dikali A ditambah dengan ini dipindahkan ke sini jadi positif. Jadi μk dikali dengan M1 dikali G. Jadi ini persamaan tegangan talinya atau ini rumus tegangan talinya. Kemudian untuk mencari persamaan percepatannya, kita analisis benda M2-nya. Jadi ini arah-arah gayanya yaitu T dan W2. Arahnya adalah ke bawah. Maka di sini menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A karena bendanya bergerak. Itu pergerakannya adalah ke bawah. Di sini gaya pada sumbu Y ini adalah T dan W2. Di sini yang positif adalah W2 karena sejajar dengan arah geraknya. Jadi di sini W2 min T sama dengan M2 dikali A. Jadi W ini adalah gaya berat, rumusnya adalah M dikali G. Jadi di sini M2 dikali G, kemudian min nilai T-nya atau persamaan T-nya adalah ini. Jadi kita masukkan persamaan ini ke sini. Jadi di sini M1A ditambah dengan μk dikali M1G. Kemudian ini dalam kurung sama dengan M2 dikali A. Jadi ini persamaannya seperti ini. Kemudian di sini minnya dikali ke sini. Jadi hasilnya di sini adalah M2G, kemudian min M1A, kemudian min dengan positif jadi min. Jadi di sini min μk dikali dengan M1G. Jadi sama dengan M2A. Kemudian kita kelompokkan variabel-variabelnya. Jadi di sini variabel G-nya dengan variabel G-nya di sini. Jadi di sini M2G, kemudian min μk dikali M1 dikali G. Sama dengan di sini M1A-nya dipindahkan ke sini. Jadi di sini M2A ditambah dengan M1G
A. Jadi di sini positif karena M1A-nya dipindah ke sini. Kemudian di sini kita jadikan dalam kurung, jadi di sini M2 dikurangi dengan mu K dikali dengan M1 dalam kurung dikali dengan G. Jadi G-nya ini nilainya sama dengan di sini juga sama bisa dikelompokkan. Jadi di sini dalam kurung M2 ditambah dengan M1 dikali dengan A. Jadi ini persamaannya. Kemudian di sini nilai persamaan A-nya yaitu A sama dengan di sini dalam kurung M2 min mu K dikali M1 kemudian dikali dengan G per ini M2 plus M1-nya dipindahkan ke bawah. Jadi di sini M2 plus M1. Jadi ini persamaan A-nya, atau di sini bisa diubah persamaan A-nya yaitu A sama dengan di dalam kurung M2 dikurangi dengan mu K dikali M1 dikali dengan G per ini bisa dibalik jadi M1 ditambah dengan M2. Jadi ini persamaannya atau rumus percepatannya adalah seperti ini, yaitu ketika baloknya ini adalah kasar. Jadi ini persamaannya, ini persamaan tegangan talinya, dan ini persamaan percepatannya. Demikian pembahasan sistem katrol ini.